Kisah Nabi Ismail alaihi salam, mari kita simak kisahnya. Semoga yang subscribe diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail dan mukjizat Nabi Ismail, bagi setiap umat muslim setiap 1 tahun sekali pasti akan merayakan hari kurban atau dikenal dengan Idul Adha. Pada hari ini, umat muslim akan menyembelih hewan kurban berupa sapi atau kambing atau unta. Di balik terjadinya Idul Adha terdapat kisah dari 2 orang nabi yang di mana mereka berdua memiliki hubungan pertalian darah, yaitu ayah dan anak. Dalam kisah Nabi dan Rasul ini, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ayah dari Nabi Ismail alaihi salam. Hubungan mereka berdua patut dicontoh oleh umat muslim terutama saat menjalankan perintah Allah. Kisah tentang terjadinya Idul Adha ini selalu menarik untuk dibahas setiap tahunnya terutama pada saat perayaan kurban. Selain itu, kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam juga memiliki banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amalan baik kita bisa bertambah. Berbicara tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam tak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang merupakan ayah kandungnya terutama kisah yang berkaitan dengan munculnya hari raya kurban Idul Adha. Adanya kisah dari Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa cinta anak kepada anakannya. Nabi Ismail alaihi salam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim sudah siap menerima agar dirinya disembelih seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kisah Nabi Ismail, hijrah menuju ke Mekah. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi pernikahan mereka berdua belum dikaruniai buah hati. Pada saat itu, usia dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut. Siti Sarah yang menyadari akan hal itu, kemudian memberikan izin kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menikah lagi bersama dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihi salam selalu memohon kepada Allah agar diberikan sang buah hati. Doa dari beliau pun dikabulkan oleh Allah. Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail. Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam, menurut bahasa Ibrani, yaitu Isma berarti mendengar dan El berarti Allah, jadi Ismail adalah Allah Maha Mendengar. Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan nama Ismail karena Allah sudah mendengar dan mengabulkan permohonannya. Nabi Ibrahim alaihi salam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki unta dan setelah sampai di Mekah mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Ditemukanlah sebuah pohon yang bisa digunakan untuk tempat berteduh. Pohon itu adalah pohon dauhah dan mereka pun segera turun dari unta. Nabi Ibrahim alaihi salam mulai meninggalkan istri beserta anaknya di bawah pohon dauhah. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam tidak tega untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sangat sunyi dan sepi itu, tetapi semua ini karena perintah Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam tidak ingin melanggarnya. Sebelum pergi meninggalkan istri dan anaknya, Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, tetap bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendak-kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dialah yang memberikan perintah kepadaku untuk membawamu istri ke sini. Dialah yang akan memberikan perlindungan di tempat yang sunyi ini. Seandainya bukan karena perintah dan wahyu dari Allah, aku sama tidak tega untuk meninggalkan kamu bersama anakku yang aku cintai. Percayalah wahai Hajar bahwa Allah tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan selalu turun untuk selamanya, insya Allah. Siti Hajar hanya membawa bekal air minum seadanya dan beberapa biji buah kurma. Hati Siti Hajar merasa tenang setelah mendengarkan pesan dari Nabi Ibrahim alaihi salam.
Di tempat sunyi itu, Siti Hajar mulai berdoa kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan agar mampu bertahan di tempat yang gersang dan tandus itu. Salah satu sejarah peradaban Islam yang mengandung banyak nilai kehidupan dan sangat menginspirasi bagi orang-orang Muslim agar taat pada perintah Tuhan. Nabi Ismail dikenal sebagai nabi yang memiliki mukjizat luar biasa saat dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Di dalam Al-Quran, Nabi Ismail juga disebut sebagai Ismaek, yang artinya salah satu nabi besar utusan Tuhan yang tinggal di Hijaz, sehingga dia termasuk ke dalam golongan 25 nabi dan rasul yang wajib untuk diyakini oleh umat Islam. Inilah cerita singkat Nabi Ismail, simak penjelasan lengkapnya. Malaikat Jibril sudah menggali pasir dan menemukan sebuah sumur air yang kini dikenal sebagai air Zam-Zam. Memang sedikit nggak percaya, namun Siti Hajar mulai membuat wadah seperti baskom di sekelilingnya, yang kemudian mulai mengisi baskom buatannya itu dengan air Zam-Zam menggunakan tangannya. Sumber mata air Zam-Zam yang keluar segera diambilnya sebagian, lalu diminumlah bersama anaknya. Air Zam-Zam ini menjadi sebuah bukti kebesaran Tuhan yang nyata untuk menolong hambanya di saat mereka ditimpa kesulitan, tetapi mereka tetap berusaha, berdoa, dan bertawakal sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hingga saat ini, air Zam-Zam dipercaya memiliki banyak manfaat untuk penyembuhan dan dianggap sebagai berkah bagi umat Islam. Untuk mengenang peristiwa ini, maka dimasukkanlah ke dalam rangkaian ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Bagaimana cerita singkat Nabi Ismail? Jika mendengar nama Nabi Ismail, tentu saja kita akan mengingat kisahnya yang menjadi bagian dari sejarah terjadinya Hari Raya Idul Adha seluruh umat Islam di dunia. Kebijaksanaan dan keteguhan hati Nabi Ismail memang layak dijadikan sebagai teladan yang baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana sih perjalanan hidup Nabi Ismail yang sebenarnya? Simak cerita singkatnya berikut ini, mulai dari lahir, mukjizat, hingga wafat. Mukjizat keselamatan saat akan disembelih. Berawal dari sebuah mimpi Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sebagai bentuk pengorbanan kepada Tuhannya. Di dalam mimpi itu, Nabi Ismail pun menyetujui niat dari ayahnya tersebut. Namun, beberapa hari kemudian Nabi Ibrahim sedang duduk di luar tendanya memikirkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan putranya. Sementara di satu sisi, hatinya terasa berat karena kecintaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memutuskan untuk mendiskusikan mimpinya dengan Nabi Ismail, yang dengan patuh, nggak ada rasa pamrih, dan dengan berani menasihati ayahnya untuk memenuhi keinginan yang maha kuasa. Jadi, keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke dataran Arafah hanya dengan membawa tali dan pisau. Setibanya di sana, Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kaki putranya layaknya hewan kurban. Sementara, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk menutup mata. Setelah menutup mata, Nabi Ibrahim mengambil pisau, mengucapkan Allahu Akbar dengan lantang, dan melakukan penyembelihan. Namun yang mengejutkannya, saat Nabi Ibrahim melepas penutup matanya dan mengetahui bahwa dia benar-benar telah mengorbankan seekor domba. Sedangkan Nabi Ismail yang berdiri di samping ayahnya, sama sekali nggak terluka. Meskipun awalnya Nabi Ibrahim berpikir bahwa dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebuah suara mengatakan kepadanya bahwa Yang Maha Kuasa akan menjaga para pengikutnya. Dari peristiwa inilah, yang kemudian munculnya sejarah berkurban bagi orang-orang mukmin yang bertakwa atau biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Kenabian Ismail, menjadi putra Nabi Ibrahim yang memiliki akhlak mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahi Nabi Ismail dengan tugas kenabian karena kesetiaannya yang selalu menemani Nabi Ibrahim dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Di sepanjang hidupnya, Nabi Ismail membimbing orang-orang Amalika di Yaman dan menghabiskan lebih dari 50 tahun masa kenabiannya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang musyrik agar mau memeluk agama Islam dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Wafatnya Nabi Ismail. Menurut sejarah Islam, Nabi Ismail meninggal dunia pada tahun 1779 sebelum Masehi di Makkah, Arab Saudi saat usianya memasuki 137 tahun. Nabi Ismail kemudian dimakamkan di samping makam ibunya di Masjid Al-Haram. Sepeninggal Nabi Ismail, maka kegiatan dakwahnya digantikan oleh putra-putrinya yang bermigrasi ke berbagai belahan Jazirah Arab dengan tujuan menyebarkan agama Islam.
Itulah cerita Nabi Ismail secara singkat yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.